Selamat sahabat, saudara-saudara sekalian, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Satu kesempatan yang indah kita bisa bertemu kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memohon kekuatan yang Tuhan dapat berikan kepada kita. Pada sabat hari ini adalah satu sabat yang cukup boleh dikatakan satu sabat yang cukup signifikan karena menjelang beberapa hari ke depan ada satu peristiwa besar yang akan terjadi khususnya di Amerika Serikat ini. Satu hari terbesar khusus yang akan terjadi pada tanggal 3 November. Ya, di Amerika Serikat kita tahu pada tanggal 3 November akan ada pemilihan di Amerika Serikat ini untuk presiden, senator, kongres, dan ada keputusan lainnya ya tentunya yang dapat di vote pada tahun 2020 ini. Nah, pelajaran yang dapat kita lihat selama beberapa tahun terakhir ini, bahwa ternyata memang Amerika itu sudah menjadi satu negara yang boleh dikatakan secara, dapat kita katakan yang sangat terbagi. Ya, satu negara yang sudah sangat terbagi. Begitu banyak hal-hal yang telah terjadi dan menyebabkan banyak orang berpikir bahwa wah kalau saja yang akan jadi presiden ini adalah si A, maka hancurlah hidup saya. Kalau yang nantinya menjadi presiden adalah si B, pengikut si A akan katakan wah hancurlah kami. Jadi Amerika sudah begitu terbagi-bagi pada saat ini. Ya. Terbagi-bagi sekali pada saat ini. Kita berdoa. Kita berdoa tentunya bahwa Tuhan akan menuntun pemilihan ini sehingga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi seperti yang ditakutkan atau dikatakan orang. Ya. Tetapi memang itulah manusia. Manusia melihat bahwa keberadaan kehidupan mereka itu tergantung kepada siapa yang memimpin mereka. Dan betul, di Alkitab kita sudah ketahui bahwa pemimpin-pemimpin agama atau negara yang baik akan menuntun umat-umat bangsa ataupun umat Tuhan itu kepada satu hal yang yang baik. Tetapi seperti seri pelajaran kita yang didasarkan panggilan Yesus kepada murid-muridnya, ikutlah aku. Dengan kata lain pada saat kita menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus untuk dituntun, maka yang menuntun kita itu bukan si A atau B, si pemimpin ini atau pemimpin itu, tetapi yang akan menuntun kita itu adalah Roh Allah. Roh Allah lah yang akan menuntun kita. Seperti pelajaran kita sahabat lalu ya. Yesus dipimpin oleh siapa? Menuju ke padang gurun, dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, pada saat setelah dia dibaptiskan, Roh Kudus turun kepadanya bagaikan bagaikan merpati, lalu kemudian dia dituntun ke padang gurun, ke Emeron, tempat yang sepi, untuk mengadakan satu komunikasi dengan Tuhan. Jadi kita sudah mempelajari dan seri kita, ya, pada saat kita menjadi pengikut Kristus, murid-murid Yesus, maka kita melakukan apa yang Yesus lakukan, dan kita menghidupkan apa yang Yesus katakan atau ajarkan. Kita lihat bagaimana di pencobaan di padang gurun itu melambangkan apa yang Yesus telah lakukan. Dan kemudian dia memanggil murid-muridnya yang pertama. Dan kemudian setelah itu baru dia berbicara di atas bukit. Ya, berkhotbah di atas bukit. Jadi dia dimulaikan dengan apa yang dia lakukan. Jadi Yesus itu adalah seorang pemimpin yang benar. Kenapa? Karena banyak pemimpin yang asal bunyi saja atau asal ngomong saja. Ya, no action, talk only. Tapi Jesus talk itu kebelakangan. Action lebih dahulu, baru baru talknya. Ya. Action lebih dahulu, baru talk daripada Yesus. Itulah yang kita sudah lihat dari pelajaran yang lalu ya. Pelajaran dari seri yang pertama. Pada seri pertama kita telah membahas disiplin di padang gurun. Ya, kita sudah membahas disiplin bagaimana dia bukan hanya di padang gurun, itu bukan hanya pada saat dia berpuasa 40 hari, tetapi seperti pelajaran kita sahabat lalu, dari waktu ke waktu setiap pagi Yesus akan pergi ke tempat sunyi atau padang gurun, tempat sunyi,
Dan kemudian apa? Berhubungan dengan Bapa. Untuk apa? Untuk mengenal Bapa, bukan hanya itu. Kita sudah mempelajari bagaimana setiap pagi Yesus menantikan instruksi Bapa. Apa yang akan dilakukan? Seringkali kita berpikir, oh pastor, Neta, I know what I'm going to do. I have figured it all out. Kita sudah pikir, kita mengetahui apa yang akan kita lakukan. Tapi seperti lagunya daripada Rolando dan Clifton tadi, we don't know about tomorrow. We don't know about tomorrow. Tapi pada saat kita datang kepada Tuhan kita, we know who holds my hand. Ya, we know He who holds my hand. Jadi sahabat, lalu kita sudah bagian pertama kita sudah berbicara tentang disiplin di padang gurun. Dan sekarang kita membahas tentang berjalan dengan firman. Jadi kita tahu Yesus setelah dibaptis dia dituntun oleh Roh ke padang gurun. Kemudian kita tahu dia mengalami pencobaan setelah 40 hari dia Setelah 40 hari dia berpuasa. Setelah dia mengalami pencobaan di padang gurun. Siapa yang tidak tahu kisah ini? Yang di live stream, ya tidak ada yang tidak tahu semuanya. Saya percaya Anda semua yang ada di rumah, Anda sangat tahu pelajaran ini. Tapi mari kita lihat ada mungkin hal-hal yang menarik yang dapat kita aplikasikan secara praktikal, secara lebih praktis atau praktikal pada saat ini. Mari kita baca sedikit ya. Matius 4 ayat 1-11 katakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita sudah lihat waktu sahabat lalu ya, apa artinya dicobai iblis. Dia berhadapan dengan apa? Pencobaan. Ya, tetapi dia tidak dibawa untuk masuk, jatuh ke dalam apa? Tes atau pencobaan tersebut ya. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Wah, ya jelas lah ya 40 hari 40 malam lapar ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Wah, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis, cobaan kedua. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkannya dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ini kali kedua ini. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Nah sekarang Yesus sudah mulai dengan kutipan Alkitab, setan juga ikut. Jadi jangan Anda pikir setan itu tidak tahu Alkitab, dia hafal sekali. Hafal sekali di Alkitab itu ya. Dia tahu sekali, kamu bilang ada tertulis, maka setan juga timbal dia tambah. Oh ya ada juga tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, di atas tangan malaikat-malaikat, supaya kakimu jangan terbentuk atau terantuk kepada batu. Tapi itu juga katakan Yesus berkata kepadanya, adapun tertulis. Wah, adapun apa? Tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu kemudian dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah engkau iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kapan peristiwa ini terjadi? Setelah dia dibaptiskan. Pada saat dia dibaptis, kita sudah lihat pada waktu lalu dan sekarang mari kita lebih sedikit lebih mendetail dikatakan, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Kepadanya aku berkenan. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita. Gembala-gembala itu dikatakan orang-orang yang orang yang berkenan. Allah berkenan kepada mereka. Dan sini dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa arti anakku dan berkenan ini? Pada saat ini Allah Bapa menyatakan, mengafirmasikan, konfirmasikan bahwa Yesus adalah anakku. Ya, anakku. Dan dia sebagai anak Allah yang berkenan, dia berkenan karena dia akan menyatakan ataupun membawakan misi
Bapa. Memuliakan siapa? Memuliakan Bapa. Demikian juga itu gembala-gembala di padang di padang waktu di Bethlehem ya. Mereka berkenan karena mereka lah yang apa? Menantikan dan kemudian memuliakan, memuji Tuhan sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkenan. Jadi ini penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Karena pada saat Allah Bapa mengatakan anakku yang kukasih dan aku berkenan, ini adalah satu deklarasi terhadap identitas dan misi daripada Yesus. Coba kita lihat. Ya, Mazmur 2 ayat 6 sampai 7, Mazmur 2 ayat 6 sampai 7 itu adalah nubuatan mengenai Yesus dan apa yang dikatakan di sana. Matius 2 ayat 6 sampai 7. Jangan katakan, akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku apa? Anakku engkau telah kuperanakan pada apa? Pada hari ini. Jadi anak itu adalah siapa? Juga raja. Raja yang juga adalah anak Allah. Tetapi coba kita lihat apa yang anak Allah ini ataupun raja ini akan lakukan, identitasnya dan kemudian kita lihat apa? Misinya. Coba kita lihat ada dua kata yang muncul di dalam apa? Di dalam Matius tadi, ya, yang kita lihat tadi di dalam inilah anakku yang kukasih, Matius 3 ayat 17. Dan kemudian muncul di Mazmur 2 ayat 6 dan 7 dan berikutnya Yesaya 42 ayat 1. Ini juga nubuatan mengenai Yesus. Yesaya 42 ayat 1 dikatakan, lihat itu. Hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya apa? Apa dikatakan di sini? Aku berkenan. Ya. Aku berkenan. Mazmur bicara tentang anakku. Yesaya 42 ayat 1 berkatakan, aku berkenan. Tapi anakku itu raja, yang berkenan di Yesaya itu apa? Raja? Bukan. Hambaku. Nah, lihat itu. Hambaku yang kupegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi ini adalah nubuatan tentang identitas Yesus. Digabung, apa yang digabung dari identitas Yesus ini? Apa yang digabung? Yang digabung adalah identitasnya sebagai raja dan juga misinya sebagai hamba. Hamba Tuhan. Nah kalau Anda baca kitab Yesaya 42, 44, 49, 53 sampai 55 itu berbicara tentang apa? The servant of the Lord, hamba Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat nanti dari Yesaya 53, ujung-ujungnya apa ini? Apa yang terjadi dengan raja, namun hamba dan yang berkenan kepada Allah? Apa yang terjadi kepada dia? Apa yang terjadi? Alkitab katakan, Yesaya 53 ayat 5 katakan apa? Tetapi dia tertikam oleh pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Jadi pada saat Tuhan kata, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Anakku, dia adalah raja, tapi sekarang menjadi hamba. Supaya dosa umat manusia itu tidak menyebabkan kematian kekal bagi umat manusia, tetapi melalui anakku yang aku berkenan kepadanya, yang akan menjalankan misiku. Ya. Keselamatan akan datang kepada umat manusia. Itulah pernyataan Allah. Allah nyatakan itu pada saat Yesus lahir, setan tahu. Setan tahu. Dia dengar, dia dengar. Oh oke. Oh ini ya. Setan merasa terancam. Kenapa? Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa, dialah penguasa dunia. Dialah menjadi wakil dunia. Kita lihat kisah Ayub ya, pada saat itu anak-anak Allah datang, setan itu juga datang ke hadirat Allah karena dia adalah wakil, dia adalah pemimpin dunia yang jatuh dalam dosa. Jadi dia tahu. Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari, ya, datanglah dia ya. Dia ingat, Tuhan sudah bilang apa? Tuhan bilang kepada Yesus, inilah anakku kepada yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Tapi sekarang setan datang, apa yang setan lakukan? Pencobaan pertama, pencobaan kedua, apa ya? Kata pertama yang keluar dari mulut setan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.
Tapi yang kedua, jika engkau anak Allah. If you. Setan tidak bilang, oh engkau bukan anak Allah. Oh tidak. Setan dengan Yesus lebih halus. Dengan Hawa dia bilang, oh semua pohon ini bukannya tidak boleh kamu makan. Hanya ini yang boleh kamu makan, setan putar balik. Tetapi dengan Yesus setan main lebih halus. Setan main lebih halus. Jika lebih subtle istilah bahasa Inggrisnya ya. Tapi more cutting. Are you really the son of God? Ada keraguan-raguan. Ada keraguan-raguan yang dia buat. Ini bagi orang yang baru selesai puasa 40 hari, kalau saya habis puasa 1-2 hari, pikiran saya itu pasti langsung kacau balau itu saudara ya. Apalagi ini 40 hari. Pikiran itu bisa kacau balau. Dan setan itu dia putar sedikit saja. Jika. Satu kata saja. Allah Bapa katakan anak Allah, tapi setan katakan jika. Jika engkau anak Allah. Dia buat supaya Yesus yang dalam keadaan lapar mungkin sebagai manusia, bukan sebagai Allah ya, sebagai manusia, Yesus akan terputar-putar. Akan ragu-ragu. Dan setan selalu membuat keraguan-raguan untuk bagi umat-umat Tuhan mempertanyakan, ragu-ragu terhadap firman Tuhan. Dia putar balik terus kepada Hawa, dia buat Hawa ragu-ragu. Kepada Yesus juga pencobaan itu dia buat apa? Ragu-ragu. Kenapa? Karena keraguan-raguan itu akan menyebabkan kita mempertanyakan Allah dan pernyataan-pernyataan Allah. Keraguan-raguan itu. Anda bisa berbicara tentang satu fakta yang benar. Anda bisa katakan, oh rokok ini berbahaya bagi kesehatan. Tapi produsen-produsen rokok dulu hanya tampilkan satu studi. Ada mungkin 500 studi yang katakan bahaya rokok. Tetapi perusahaan rokok ada buat satu laboratorium atau apa. Untuk hanya nyatakan, rokok itu ada kegunaannya. Tujuannya apa? Supaya manusia memiliki keraguan-raguan. Ditampilkanlah alternatif reality, alternatif facts. Fakta alternatif supaya orang, mana yang betul ya? Mana yang betul? Dan inilah yang diberikan kepada Yesus supaya ada keraguan, supaya Yesus akan membuktikan, kita anak Allah. Supaya Yesus membuktikan, dan pada saat Yesus membuktikan bahwa dia anak Allah dengan menjadikan roti sebagai batu, maka tindakan Yesus itu adalah tindakan yang untuk berpusat kepada dirinya sendiri. Kita tahu mujizat-mujizat Yesus pada umumnya itu terjadi oleh sebab Yesus berkasihan melihat orang yang kusta, maka timbullah belas kasihan Yesus, lalu dia apa? Menyembuhkan, mengadakan mujizat. Mujizat Yesus itu bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri. Tapi setan pintar sekali. Target, ada 3 target. Ada 3 target yang setan buat pada saat dia mencobai Yesus. Yang pertama dia apa ya? Untuk menghantam kebutuhan mendasar daripada Yesus. 40 hari dia kelaparan. The basic need is attacked. Pada saat Yesus dalam keadaan, dalam tanda bahasa manusia, kelemahan, sedang lemah Yesus. Disitulah dia hantam. Setan tahu untuk hantam saya dan saudara. Dia bisa melihat mana kelemahan kita. Oh, ini orang ini lagi masalah keuangan. Kalau mau kerja, ini ada ini perusahaan. Tapi overtime harus sabat, harus masuk. Ada ini. Mau makan gak? Ada overtime. Gaji melimpah. Daripada gak kerja, sekali-sekalilah masuk kerja hari sabat. Setan tahu mana kelemahan kita, di mana kita sedang vulnerable, kita sedang lemah. Nggak ada status imigrasi. Kasih cerai jo istri itu, kawin ini ada citizen yang siap untuk kawin, silakan. Setan tahu mana weak spot daripada kita. Kebutuhan-kebutuhan mendasar. Oh iya ya nggak apa-apa lah kerja sekali-sekali. Ya nggak apa-apa ya kalau ceraikan istri, kawin dengan saudara warga negara, ceraikan lagi ini warga negara Amerika ini kawin lagi dengan istri yang pertama. Kacau kalau itu terjadi. Tapi setan tahu kebutuhan-kebutuhan mendasar yang kita miliki dan dia apa? Dia hantam. Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi apa? Roti, kamu kan lagi lapar. Lagi lemah. Setan tahu kelemahan-kelemahan kita.
Dan dia akan pergi kepada kelemahan-kelemahan tersebut. Tapi bukan hanya kelemahan kita loh. Yang kedua, target setan adalah kekuatan yang terbesar yang Yesus sesungguhnya miliki. Pada saat yang kedua ya, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, ayat 6, Matius 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Yesus itu anak Allah. Bapa baru katakan, inilah anakku yang kukasih kepadanya. Aku apa? Berkenan. Dan betul ada ayatnya. Anda bisa baca itu dalam Mazmur 91 ayat 11 sampai dengan 12. Ada ayatnya. Malaikat akan apa? Jadi Yesus memiliki kekuatan terbesar. Jadi Yesus di target apa? Dia punya apa? Kekuatan terbesar yang dapat Yesus miliki. Ya. Tetapi kekuatan terbesar ini pun dapat menjadi satu target setan untuk memisahkan kita dari Allah. Anda mungkin jadi bos di perusahaan, ya, jadi bos di perusahaan. Lalu mungkin setan bisikan, ini ada bawahanmu itu seperti mau coba-coba untuk cari posisi, sikat dia, jatuhkan dia. Anda memiliki kuasa untuk tekan orang tersebut di tempat pekerjaan, ya hantam dia. Atau mungkin kalau kita sudah mempunyai status ya, di Amerika Serikat ini, Anda ini yang punya status, itu dia masih gelap-gelap begitu mau tunjung jago, hantam dia, lapor ke imigrasi. Kadang-kadang setan tahu kekuatan bukan kelemahan kita. Tapi kekuatan yang kita miliki yang dia pikir dapat dia apa? Korek supaya kita pakai kekuatan tersebut untuk apa? Menjauhkan kita dari Allah. Gantinya memuji membesarkan Allah, kita memuji membesarkan kekuatan yang kita miliki. Anda yang pendeta, doktor lagi, sikat, hajar. Itulah yang diserang oleh setan. Kebutuhan mendasar, kekuatan terbesar. Dan target ketiga. Target ketiga yang dihantam oleh setan itu adalah ambisi terbesar atau pengharapan terbesar yang Yesus miliki. Kenapa dia harus berkenan kepada Allah? Untuk apa dia datang kepada di dunia ini? Untuk apa? Menyelamatkan umat manusia. Dan setan tawarkan sekarang jalan pintas. Iblis membawanya pula ayat 8. Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Daripada tergantung di kayu salib. Cuman begini, gampang. Gampang. Reclaim the fallen world. Reclaim, ambil kembali kerajaan dunia ini. Gampang, cuma tinggal begini. Ya, nggak lama, 2 detik. Daripada 3 hari kamu menderita. 3 hari disiksa. Apalah, lutut melutut saja sedikit. Ya. Reclaim the fallen world. Dengan cara apa? Gampang. Tujuanmu kan tercapai. Engkau akan apa? Menjadikan lagi umat-umat manusia ini dapat lagi kembali menjadi apa? Anak-anakmu. Kamu tidak harus apa? Menderita. Ya. Easy way. Human means, dengan jalan manusia. Tetapi ada satu pepatah. The end does not justify the means. Artinya apa ya? Akhir tidak apa? Tidak membenarkan cara untuk tiba di akhir. Ya. Seringkali orang katakan ya, bahwa seringkali umat manusia itu ya, membenarkan hasil akhir dengan cara yang apa? Salah. Di zaman Nazi Jermani, banyak pemimpin-pemimpin agama saat itu ingin agar supaya mereka itu apa ya, dapat memiliki kebebasan beragama,
dapat mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan betul, Hitler, Adolf Hitler, membantu gereja, kasih kebebasan gereja. Kasih bangun ini, bikin ini, gereja bebas. Tetapi diam, jangan bicara tentang apa? Holocaust kepada orang-orang Yahudi. Holocaust, jangan dosa singusi. Yang penting kamu dapat sesuatu, diam saja. Itulah seringkali banyak orang bertanya kenapa pada saat kita menghadapi diktator-diktator di dunia ini, di mana saja di seluruh dunia ini, atau pemimpin-pemimpin dunia yang seakan-akan tidak benar, suka berbohong, suka bikin yang tidak sesuai dengan iman kekristenan, tetapi orang-orang Kristen justru yang support. Kenapa? Karena orang Kristen katakan, minimal dia ini membantu kita supaya kita dapat kebebasan-kebebasan ini dan itu dalam beragama. But the end does not justify the means. Kita bisa mendapatkan keuntungan bagi organisasi-organisasi gereja, tetapi kalau itu harus dilakukan dengan cara kita menjilat pembohong, menjilat orang yang tidak seharusnya untuk menjadi pemimpin, itu adalah satu hal yang salah. Kita harus katakan bahwa dusta adalah dusta, kesalahan itu adalah salah. Jangan kita mengizinkan dusta, kita mengizinkan kesalahan karena kita pikir kita akan dapat sesuatu daripada pemimpin ini atau pemimpin itu. The end does not justify the means. Karena pada saat kita atau seperti Yesus dalam kasus Yesus, pada saat dia cari cara yang gampang tanpa harus dipaku di kayu salib, maka itu bukan satu kemenangan. Itu satu kekalahan. Ya. Satu kekalahan. Kehidupan sebagai umat-umat Tuhan yang dipimpin adalah kehidupan yang berjalan bukan dengan cara yang mudah. Kehidupan yang dipimpin bukan berjalan dengan the end justify the means. Apapun yang terjadi, kita harus berjalan dengan firman, dengan it is written. It is written. Bukan karena kita punya kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Aduh, gimana ya, kita korbankanlah iman kita. Atau karena kita ingin mempraktekkan kekuatan-kekuatan kita, kita korbankan hubungan kita dengan Tuhan. Atau karena kita ingin mencapai tujuan-tujuan yang mulia, tetapi dengan cara yang salah. Kita apa? Kita melakukan hal tersebut. Tidak. We do everything karena it is written. Ada apa? Ada tertulis. Dan ini yang Yesus katakan. Ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lapar dia 40 hari susah kelaparan. Tetapi Yesus katakan ada yang lebih penting daripada kebutuhan mendasar saya. Ada yang lebih penting daripada kebutuhan fisikal saya. Ataupun kebutuhan emosional saya. Yaitu kebutuhan apa? Kebutuhan kerohanian yang hanya dapat dipenuhi melalui firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah ini juga prioritas kita? Apa ini prioritas Yesus ya? Ini adalah prioritas Yesus. Kalau saya ingin tanya, kalau kita berbicara tentang prioritas-prioritas kita, apa kira-kira indikasi atas sesuatu yang kita apa? Prioritaskan atau kita inginkan apa? Top, yang paling top dalam kehidupan kita. Apa caranya kita mengetahui, ini prioritas saya ini apa? Apa kira-kira? Melalui apa? Waktu yang kita gunakan, waktu yang kita ya. Apalagi? Ini prioritas kita. Apalagi? Selain waktu, kita gunakan waktu di situ. Kalau prioritas kita misalnya kesenangan, ya mungkin main games ya, disitulah waktu kita mungkin ya. Apalagi selain itu? Uang, apalagi? Ya. Pikiran kita ya. Anda tahu apa indikator? Indikator untuk mengetahui mana prioritas utama kita. Apa indikatornya? Indikatornya gampang. Kalau benda tersebut
Oke, mari kita bicara tentang benda. Benda apa yang kalau benda itu hilang, langsung Anda, orang bilang apa ya, kelimpungan, Anda akan cari, mana dia. Apa itu misalnya? Walah, bukan kunci mobil ya, Aaron. Kunci mobil, gampang, ada 2 mobil, gampang. Tapi kalau HP ini, waduh ini pusat hidup kita, ada GPS kita, ada semua, ada informasi kiri kanan. Pada saat HP saya ini hilang, saya juga merasa kehilangan apa ya? Kehilangan kehidupan itu. I cannot live without it if it is lost. Anda ingin mencari di mana tadi saya taruh, di mana ini dia. How long will it take? How long will it take? Berapa banyak, saya sudah waktu lalu sering khotbahkan. Rata-rata orang di jam menghadap anak-anak muda ditanya, Anda tahu berapa lama satu hari mereka melihat, mereka punya ini? Ya, rata-rata berapa Anda tahu? Anda akan kaget kalau saya katakan 11 jam. Kalau mau dihitung ya. Dengan screen, entah itu di HP ataupun di laptop mereka anak-anak muda ya. Kenapa begitu hebat daya tarik daripada benda ini? Yang sering menjadi top prioritas dalam kehidupan kita. Ada apa di balik HP ini? Ada apa di balik HP? Ada satu, menarik sekali, ini ada satu artikel di BBC, ya, BBC News. Social media apps, dikatakan aplikasi-aplikasi di social media itu dibuat oleh para engineer supaya orang itu kecanduan. Contohnya, ini Anda tolong Google ini artikel ini, lalu Anda baca. Anda tahu penemu ada istilahnya infinite scroll. Apa itu infinite scroll? Ada yang bisa jawab yang ada di sini? Apa itu infinite scroll, Aaron? Infinite scroll, coba Anda lihat Facebook, apa yang terjadi? Kalau Anda langsung putar, terus turun, ada terus, gak pernah ada ujungnya. Gak pernah ada ujungnya, Anda scroll sampai mau 100 tahun Anda begitu, ada terus itu apa ya, di dalam sesuatu yang Anda bisa baca tentang mantan pacar lain, jalan-jalan ke gunung dengan suami atau istrinya, ada terus semua yang Anda bisa lihat. Tidak pernah habis, infinite scroll namanya. Kalaupun Anda bosan udah di bawah, Anda pencet apa ke atasnya, ada lagi yang baru muncul. Baru setiap saat. Alkitab katakan baru setiap pagi, tapi itu cuma setiap pagi. Facebook ataupun sosial media baru setiap saat. Dan Anda tahu siapa penemunya? Penemunya adalah seorang yang bernama Asa Raskin. Dialah desainer daripada Infinite Scroll. Dan ini yang dia katakan, dia berhenti menjadi engineer. Sekarang ya, karena dia tahu apa yang dia ciptakan itu telah dia katakan sendiri telah merusak. Tapi dia tidak bisa punya pilihan lain karena dia digaji waktu itu ya. Tapi dialah penemunya, Infinite Scroll. Ini dia katakan. Di balik setiap layar ponsel Anda, behind every screen on your phone, secara harfiah ada ribuan teknisi yang telah mengerjakan hal ini untuk mencoba membuatnya menjadi orang itu menjadi sangat ketagihan. Nggak perlu pencet kiri kanan, kan Anda cuma peng, turun terus ya, baca terus, lihat foto orang terus, sampai bosan-bosan, sampai it is as if the user taking behavioral cocaine. Mereka sudah buat sehingga apa yang Anda buat itu menjadi kokain, heroin dalam otak Anda, dalam sikap Anda. And that is the thing that keeps you like coming back and back and back. Dengan infinite scroll, itulah yang membuat Anda ingin kembali. Lihat terus apa yang orang tulis. Lihat terus apa yang terjadi di dunia ini. Lah, suami istri saja kita tidak tahu apa yang mereka buat. Nggak pernah kita ngomong, tapi kita sudah tahu orang-orang di seluruh dunia apa yang mereka buat dengan anak mereka, dengan istri mereka. Tapi Anda sendiri tidak tahu apa yang Anda buat dengan istri dan anak Anda. Infinite scroll. Apalagi yang mereka telah buat. Nah, berikutnya, menarik sekali. Ini Leah Pearlman. Leah Pearlman ini adalah co-inventor of Facebook like button. Wah, like. Dia yang temukan di Facebook, namanya Leah Pearlman. Ya. Jadi dia berhenti dari Facebook. Kenapa? Karena dia melihat bahwa, dia sendiri kacau. Kenapa? Dia menghubungkan self-worth-nya. Self-worth itu bahasa Indonesia apa ya? Ridwan.
harga dirinya itu dengan apa yang orang apa? Like atau tidak like, dia hubungkan. Ketika saya need validation, maka saya cukup cek Facebook, wih berapa banyak orang ya sudah dengar khotbahnya Pendeta Rantung, yang like, wih banyak juga ya, 286 yang like, waduh senang saya, hebat benar saya. Lalu kalau saya feel lonely, let me check my phone. Am I feeling insecure? Pada saat tidak merasa insecure, let me check my phone. And suddenly, ini menurut kata daripada Lea Pilman, suddenly I thought I'm actually also kind of addicted to the feedback, to the like. Ada begitu banyak tulisan-tulisan ilmiah dan juga dokumentari tentang like di Facebook atau di Instagram ataupun sosial media. Ada satu, saya sudah bicara waktu lalu ya. Ini ada dokumentarinya tentang like, a documentary about the impact of social media on our life. Tetapi ada satu yang menarik, dokumentari namanya Childhood 201. Kenapa? Banyak sekarang anak-anak muda karena mencari tergila-gila dengan like itu, mereka membuat konten-konten, entah itu foto mereka itu, entah video mereka itu, supaya dibuat sedemikian rupa, supaya banyak orang yang like. Jadi apa yang mereka buat? Mulai dari 8 tahun sampai 12 tahun sudah pakai pakaian yang paling seksi, supaya orang like mereka. Dengan foto-foto yang semakin seksi. Like. Dan itu banyak anak-anak sekarang, ya bukan hanya anak-anak ya, orang tua juga. Tulis surat dia inbox pada sahabatnya, kaya pangananda like kita pakai foto. Kenapa cuma pendeta yang like, ibu pendeta enggak? Tersinggung mereka. Enggak di like, atau enggak di tag. Dan banyak anak muda sekarang stres. Kenapa? Karena misalnya ada lima sahabat ya. 5 sahabat, lalu cuma 4 orang yang di tag, yang satu tidak di tag. Yang tidak di tag itu stres. Ada yang apa? Stres, berpikir untuk bunuh diri. Oleh sebab tidak ada validation yang terjadi dalam kehidupan mereka. Ini yang memang apa? Terjadi. Tidak bisa hidup tanpa apa? Tidak bisa hidup tanpa like, tanpa infinite scroll. Tetapi Yesus katakan apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari like saja, bukan dari foto yang disukai banyak orang, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi banyak orang berpikir, ya mungkin saya tidak makan, tetapi saya membutuhkan roti psikologis supaya saya bisa senang kehidupan saya. Saya butuh orang like saya. Like. Yesus bilang, prioritas itu bukan kebutuhan psikologis supaya Anda di like. Tetapi biarlah itu adalah apa ya? Dari firman Allah. Apa yang kalau hilang Anda cari? Adakah di antara kita yang satu hari, aduh, saya di mana Alkitab saya ya? Hari ini saya belum baca Alkitab, mana Alkitab saya ya? Enggak ada. Enggak ada yang kehilangan dengan Alkitab. Enggak ada. Tapi bagi Yesus, kalau sampai dia tidak mendengarkan suara Allah melalui firman-Nya, dia kehilangan. Dia kehilangan. Bahasa Inggrisnya, Ayub 23 12 bahasa Inggrisnya ini lebih bagus, tapi mari kita baca dulu bahasa Indonesia. Ayub 23 12 katakan, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Bahasa Inggrisnya apa dikatakan? I have not departed from the commandment of his lips. Saya tidak tinggalkan perintah dari mulutnya. Saya tidak tinggalkan atau langgar perintah dari mulutnya. I have treasured. Saya telah simpan perkataan mulutnya lebih dari apa? Lebih dari makanan kebutuhan saya. Adakah kita setiap hari, setiap pagi ingin di-like oleh Tuhan lebih dari di-like oleh apa? Pendeta Rantung atau siapapun? Adakah kita mau lebih di-like oleh Tuhan kita?
Do we treasure the words of his mouth more than necessary food? Makanan yang seharusnya kita makan. Bagi Ayub, bukan hanya Yesus. The word of God is a matter of faith. Firman Tuhan itu adalah bagian iman. Ini bagi Ayub. Itu adalah apa? Lebih daripada makanan. Bukan hanya Yesus yang katakan, manusia tidak bisa hidup hanya dari apa? Roti, tapi dari apa? Firman Tuhan. Ayub yang manusia seperti saudara dan saya juga bilang hal yang sama. Tapi bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Ya. Kita adalah murid-murid Yesus yang mengikuti Dia. Yang mimpi, yang merindukan, yang menginginkan untuk dituntun oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya kita seringkali hanya menjadi orang murid-murid KTP. Atau murid-murid Kristen KTP dengan kata lain. Ya. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan firman Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita. Oh pendeta jangan hanya ngomong begitu dong, itu generalisasi pendeta. Apa buktinya? Oh, apa buktinya? Ada satu buku yang ditulis oleh Stephen Prothero. Judulnya adalah Religious Literacy. What every American needs to know and doesn't know. Ini menarik sekali, ini statement yang dibuat oleh Stephen Prothero dalam bukunya Religious Literacy. Dia katakan ini sebagai berikut. Orang-orang Amerika adalah orang-orang yang sangat religius. Mayoritas masih mengakui mereka itu percaya Tuhan. Mayoritas masih punya Alkitab. Masih banyak. Ya, apalagi di South ya. Jadi orang Amerika adalah orang-orang yang sangat religius. Dan saat yang bersamaan sangat tidak peduli dengan agama. Religius tapi tidak apa? Tidak peduli dengan agama. Di sini iman hampir seluruhnya tanpa konten. Mereka mengaku diri mereka sebagai orang beriman. Tetapi dasar iman itu mereka tidak tahu. Dan dikatakan salah satu, one of the most religious countries on earth is also a nation of religious illiterate. Di sini dikatakan salah satu negara paling religius di dunia ini juga merupakan negara yang paling buta huruf. Buta huruf tentang apa? Agama atau tentang Alkitab. Seberapa buta hurufnya? Seberapa buta hurufnya orang-orang di Amerika? Ada satu penelitian yang menarik yang dibuat oleh Barna Research yang ditulis oleh Nicholas Kristof. Dikatakan orang-orang Amerika are clueless, tidak tahu, buta huruf tentang agama. Kenapa? Pada saat ditanya kepada anak-anak muda, siapa itu istri daripada Nuh? Mereka jawab istri daripada Nuh adalah Joan of Arc. Joan of Arc ini adalah pahlawan di mana ya? Di Prancis. Pada perang saudara di Prancis. Bukan istrimu, hanya karena namanya ujungnya ada Ark-nya, dipikir ini adalah Noah Ark, istrinya adalah Joan Ark. Ada banyak orang Amerika yang percaya bahwa Musa itu pada saat dia menerima 10 hukum Tuhan, Musa menaiki bukan gunung Sinai, tapi gunung Cyanide. Cyanide itu apa ya? Racun. Dan lebih banyak orang mengetahui apa isi Big Mac, ya, ingredient ataupun menu di McDonald's daripada 10 hukum. Banyak orang yang tidak tahu. Ada yang katakan bahwa Gomora, Sodom dan Gomora, dikatakan Sodom itu laki-laki, Gomora itu perempuan. Gomora itu adalah istri atau pacar daripada Sodom. Dan kedua-duanya Sodom dan Gomora ini menjadi tiang api pada saat terjadi apa? Pemusnahan di Sodom dan Gomora. Ini pengetahuan yang banyak mayoritas anak-anak muda di Amerika tahu. Lalu mereka katakan, apa itu epistle? Epistle itu adalah tulisan rasul-rasul ya. Epistles itu adalah the wife of the 12 apostles. Istri daripada 12 rasul. Lalu mereka, apalagi yang pas di research, yang dibuktikan. Dikatakan bahwa orang-orang Roma telah menyalibkan Yesus banyak kali. Di Kalvari, di Golgota, dan tempat-tempat yang lainnya. Dan setiap kali Yesus disalibkan, Yesus bangkit-bangkit terus. Lalu mereka juga percaya bahwa Alkitab itu adalah bukan ditulis dalam bahasa Ibrani atau Greka, tetapi dari bahasa Inggris dan kemudian diterjemahkan ke bahasa-bahasa lainnya. Coba kita lihat. Inilah yang pemahaman-pemahaman yang sekarang dimiliki oleh banyak orang yang mengaku orang Kristen, yang percaya firman Tuhan, tapi mereka tidak tahu apa isi firman Tuhan tersebut. Tidak heran peneliti George Gallup dan Jim Castelli, ini yang dia katakan apa? Dikatakan orang Amerika menghormati Alkitab, tetapi pada umumnya mereka tidak membacanya. Dan karena mereka tidak membacanya, mereka telah menjadi bangsa yang buta huruf Alkitabiah.
Bagaimana caranya? Supaya kita dapat tidak jadi buta huruf ya dengan firman Tuhan. Bukan saya bukan dengan apa ya research ini, bukan saya sedang membuat Anda merasa bersalah tapi saya cuma ingin membawakan inilah realitasnya. Jadi bagaimanakah supaya kita yang mengaku sebagai murid-murid Yesus, yang apa ya, yang mengaku ingin dituntun oleh Allah seperti Yesus ingin tuntut Allah, bagaimana supaya kita dapat berjalan dengan firman? Ada beberapa 3 tips ya, yang praktikal. Yang pertama adalah seperti pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu, hafal. Ya. Hafal firman tersebut. Nyanyikan, buat lagu. Ya. Pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu itu yang kita dengar ya. Mazmur 119 ayat 10-11 katakan, dengan segenap hatiku aku mencari engkau, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Simpan firman Tuhan itu dalam hati kita, hafal. Kalau kita bisa hafal, nyanyikan. Ya, nyanyikan. David, Raja Daud, ya, telah menjadikan firman Tuhan itu suatu hal yang familiar. Dia hafal, dia nyanyikan itu secara apa? Secara reguler. Dan itu menjadi kekuatan bagi apa? Bagi Daud. Yang berikutnya adalah apa? Meditasi. Mazmur 1 ayat 2 katakan, tetapi yang kesukaannya, orang yang kuat itu, yang akan kuat adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat tersebut siang dan malam. Kata merenungkan atau meditasi ini adalah bahasa Ibraninya hagah. Hagah itu adalah seperti bunyi-bunyian. Seperti kalau Anda baca seperti misalnya Yesaya 31 ayat 4 itu seperti aungan daripada lion atau singa yang makan. Kenyang singa tersebut. Enak. Wow. Makanan yang nikmat. Dia merenungkan, dia kunyah. Dia kunyah firman Tuhan tersebut. Memikirkan firman Tuhan dan dia pikirkan, dia kunyah. Bermeditasi. Dan yang berikutnya adalah aplikasi pribadi. Nah, kenapa saya bawa Ulangan 8 ayat 25. Di Ulangan 8 ayat 2 sampai 5, sorry. Ulangan 8 ayat 2 sampai 5, ayatnya yang kelima katakan, inilah yang Yesus jawab setan di pencobaan yang pertama ya. Apa yang Yesus katakan? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi ini adalah kutipan yang Yesus ambil dari Ulangan 8 ayat 2 sampai 5. Ulangan 8, Ulangan 6, 7 dan 8 adalah kata-kata nasihat-nasihat Musa yang terakhir kepada umat-umat Tuhan, khususnya diberikan kepada Yosua. Yosua yang akan memimpin orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi pada saat Yesus berada di padang belantara, dapat saya promosikan kepada Anda bahwa salah satu kitab yang direnungkan oleh Yesus, salah satu kitab atau mungkin kitab yang terutama yang Yesus renungkan selama 40 hari adalah kitab Ulangan. Kenapa? Apakah karena nama Yesus dan Yosua itu sama? Nama Yesus, Yosua itu sama. Yang satu dalam bahasa Ibrani, yang satu dalam bahasa Greka. Yosua, Yesus, juru selamat. Bukan itu saja. Bukan itu saja. Coba kita lihat, yang kita lihat adalah, lihat, ada berapa banyak persamaan tentang apa yang terjadi pada saat Yesus di padang gurun dengan orang-orang Israel yang menerima pesan Musa tersebut. Apa yang tertulis dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai 5? Karena dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Tuhan yang menuntun mereka berjalan. Yesus dituntun oleh Roh. Sama-sama apa? Kehendak Tuhan. Di mana? Yesus dituntun oleh Roh ke padang gurun. Orang Israel juga dalam Ulangan 8 ayat 2 ini katakan apa? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama berapa lama? 40-nya sama. Yang satu 40 tahun, Yesus enggak selama begitu dia puasa. Cuman 40 hari, tapi sama-sama 40. Dengan tujuan apa? Merendahkan hatimu dan mentes engkau. Mencobai. Orang Israel selama 40 tahun dites, Yesus juga dites. Ya. Supaya apa? Supaya ingin diketahui apakah hatimu itu berpegang pada perintahnya atau tidak. Apalagi yang terjadi selama 40 tahun ini. Selama 40 hari Yesus di padang gurun. Lapar.
Ayat 3 katakan apa? Jadi ia merendahkan hatimu, ia membiarkan engkau lapar. Ya. Jadi kita lihat, saya dapat katakan bahwa pada saat Yesus membaca kitab Ulangan, membaca firman Tuhan itu bukan untuk, oh nanti ya pada saat saya berbicara di atas gunung, wah ini bangsa yang keras kepala, orang-orang Farisi, imam-imam ini nanti saya hajar dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan untuk hajar-hajar orang. Supaya firman itu pakem, orang bilang ya, masuk dalam pikiran kita. Aplikasikan dalam kehidupan kita. Yesus melihat ya, misinya itu bagaikan misi membawa orang-orang Israel dari apa? Padang gurun masuk ke tanah apa? Tanah perjanjian. Membawa umat-umat manusia dari dosa ke dalam kerajaan Tuhan. Yesus mengaplikasikan firman Tuhan kepada dirinya sendiri. Jadi jangan kita mau berbicara tentang firman Tuhan tanpa kita lihat, apakah ini berbicara kepada saya dengan konteks yang tepat. Atau mungkin, oh ini lebih cocok nih memang untuk pendeta muda tulus. Ini ayat ini ya, nanti saya kasih dia ini ayat ini. Kita lihat dulu apa itu aplikasinya. Pada saat firman Tuhan itu berbicara kepada kita, menjadi aplikasi yang berbicara kepada saya. Dan kita melihat aplikasinya itu tepat. Betul, setan katakan kepada Yesus, kalau kamu lompat, malaikat-malaikatmu itu akan apa ya? Akan terima kamu ya. Betul, Yesus bisa katakan, ya betul juga ya. Ya itu untuk saya ya. Jadi saya bisa lompat dong sekarang. Enggak, aplikasinya konteksnya beda ya. Jadi aplikasi dengan konteks, jadi dengan kata dia memiliki interpretasi yang benar tentang apa firman itu berbicara kepada dia. Jadi mari kita lihat menghafal, meditasi dan apa? Aplikasi pribadi. Dan dengan demikian kita dapat berjalan dengan apa? Dengan firman. Ya. Pada saat kita berjalan dengan firman Tuhan itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan pada saat kita membaca firman Tuhan dan kita gabungkan dengan doa. Wah, hasilnya begitu apa? Begitu hebat. Ya. Janganlah hendaklah, Filipi 4 ayat 6 sampai 7 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun, juga nyatakanlah segala hal dalam hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam apa? Dalam Kristus Yesus. Tapi mari kita sebagai umat-umat Tuhan, seperti lagu Trust and Obey katakan apa? When we walk with the Lord, kalau serta Tuhan bahasa Indonesianya, tapi pada saat kita berjalan dengan Tuhan, in the light, di dalam apa? Dalam terang firman-Nya. Kalau serta Tuhan, di dalam terang firman-Nya, what a glory He sheds on our way. Betapa kemuliaan Tuhan itu akan kita lihat dalam perjalanan kehidupan kita. While we do His good will, He abides with us still and with all who will trust and obey. Trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Trust kepada apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Yang akan memberikan kekuatan. Firman Tuhan itu adalah pelita terang bagi jalanku, kekuatan bagi kehidupanku. Bulan April yang lalu saya kena coronavirus, Anda semua tahu mungkin ya. Tapi di tengah-tengah penderitaan ya yang saya alami dengan coronavirus. Anda tahu apa yang menguatkan saya? Yang tidak hilang setiap malam. Apa itu? Pendeta muda tulus. Yang telah memberikan bukan hanya kekuatan kerohanian, tetapi bahkan menjadi kekuatan fisik. Saya. Karena kita jemaat Fisdak mengadakan ibadah malam setiap malam. Pada saat saya hampir 2 minggu, ya yang parahnya saya itu sekitar 3 hari ya. 3-4 hari saya memang hampir menyerah, terkapar. Tetapi Anda tahu apa yang terjadi? Pada saat saya sudah jam 5, 6 sore itu saya sudah tertidur, terkapar. Karena kalau Anda kena COVID, memang suntuk betul. Bahasa Indonesia apa ya, saya cuma tahunya suntuk ya. Aduh perasaan itu kayaknya ancur-ancuran itu perasaan. Mau tidur, lemah, lesu. Tapi pada saat jam 7, pada saat waktu saya untuk apa? Membawakan ibadah malam firman Tuhan, ada kekuatan. Ada kekuatan. Saya bisa duduk, bisa buka firman Tuhan, walaupun mungkin Anda bisa pada saat itu kalau Anda buka kembali ya
video kita waktu kita ibadah malam pada saat-saat saya kena COVID itu, Anda akan dapati mungkin saya ngomongnya agak beda-beda sedikit daripada yang biasa ya. Tetapi tetap ada kekuatan daripada sebelumnya. Ada kekuatan. Kenapa? Karena pada saat kita membaca firman Tuhan, kita memperoleh kekuatan yang bukan hanya untuk kerohanian kita, tetapi kita dapat memiliki apa ya? Kekuatan kerohanian yang memberikan kedamaian, yang memberikan tuntunan kepada kita, sehingga kita dalam keadaan sakit sekalipun, kita tetap memiliki pengharapan, kita tetap memiliki damai, seperti yang tertulis juga dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan bukan hanya akan memberikan kesehatan rohani kepada kita, tetapi dengan kesehatan kerohanian tersebut, kita dapat memiliki kesehatan apa? Tubuh. Kenapa? Kecemasan hilang, stres saya hilang, takut matinya saya hilang. Serahkan kepada Tuhan. Kalaupun saya mati, saya pikir Tuhan, kalaupun saya mati, saya buka mata, saya memandang wajah-Mu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Itulah keyakinan. Kenapa? Karena saya mendapat dari firman Tuhan. Kekuatan dari firman Tuhan. Kiranya itu juga dapat menjadi bagian kita. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. Trust and obey, trust and obey. For there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Puji Tuhan dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda bersama-sama dengan kami di acara-acara ibadah Jemaat Fisdak. Jika Anda diberkati, silakan di-like, di-share, dan di-subscribe di Fisdak YouTube dan Facebook.